Pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru yang sebelumnya kita pelajari adalah akar persamaan. Sekarang hampir ada kesamaan dengan akar persamaan, tapi kalau akar persamaan itu kita hanya berkutat pada fungsi X saja secara eksplisit ya. Jadi fungsi di mana isinya satu variabel yaitu X ya. Nah, kemudian bagaimana dengan beberapa variabel kalau lebih dari satu, nanti akan kita pelajari dalam bentuk yaitu sistem persamaan linier ya, persamaan linier ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau yang kemarin kita pelajari mencari suatu akar persamaan itu adalah bila mana suatu fungsi berisi satu variabel ya, kita akan mencari akarnya atau di mana harga fungsi sama dengan 0 ya, baik itu yang pangkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Andaikan ada variabel lain misalnya di antara X dan ada Z, mungkin Z-nya bisa dianggap sebagai konstan ya. Itu untuk sistem akar persamaan mencari akar persamaan yang kemarin kita pelajari. Bagaimana dengan kalau kita variabelnya itu banyak ya, tidak hanya sekedar Y dan X saja, tapi juga ada Z, ada P, Q, R dan seterusnya. Nah, jadi persamaan linier itu bisa diwujudkan dalam bentuk suatu fungsi yang berisi dengan ini fungsi 1 ya, X1, X2 dan seterusnya sampai ke Xn sama dengan 0. Sebenarnya tidak harus sama dengan 0, tapi di sini sama dengan 0, boleh saja. Fungsi 2 demikian pula, 1 berisi X2 Xn sama dengan 0 sampai fungsi ke N atau fungsi ya ke N X1 X2 isinya sampai ke Xn ya. Yang perlu diketahui bahwa dulu di SLTA yang jika kita ingin mencari suatu harga biasanya disebut juga bilangan anu ya. Kalau ada 3 bilangan anu berarti kita butuh 3 persamaan. Kita 5 bilangan anu yaitu misalnya X1, X2, X3, X4 dan X5 berarti kita butuh 5 persamaan. Dan kalau isinya itu sampai ke N berarti kita butuh N persamaan ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh misalnya. Dua X min 3Y plus Z sama dengan 1. Nah, kemudian X plus 2Y min Z sama dengan 3 dan misalnya 3X min Y min 2Z sama dengan 2 misalnya seperti itu. Jadi sistem persamaan linear ini
ini ada 3 variabel, berarti kita butuh 3 persamaan. Ya, 3 persamaan. Nah, tentu saja namanya sistem persamaan linear, berarti nanti variabelnya hanya berpangkat 1 atau linear. Kalau biasanya atau kebanyakan, untungnya itu kebanyakan semua permasalahan biasanya dibentuk dalam bentuk persamaan linear. Jika tidak linear, biasanya dilinearkan, ya, itu. Kalau tidak linear, ya bisa, tapi sangat panjang dan sangat sulit, ya. Jadi yang kita pelajari ini adalah yang linear, ya. Jadi pangkatnya 1. Ini ada 3 variabel, yaitu X, Y, X, Y, dan Z, ya, semua pangkat 1 menghasilkan suatu konstan, atau bisa digabung menjadi 0 seperti itu, ya. Ya. Dibentuk secara implisit, ya. Nah, ada cara kalian sudah, salah satunya adalah nanti akan saya terangkan sedikit tentang eliminasi Gauss, ya, sistem Gauss. Tapi ada cara, ya, bahwa bentuk-bentuk seperti ini bisa kita nyatakan dengan, yaitu bentuk metrik. Saya tidak terangkan tentang secara detail tentang metrik karena sudah diterangkan di semester kedua, ya. Dalam bentuk metrik seperti ini nanti kita akan yaitu kalau metrik secara umum itu adalah A, ini ada pipe, ya, kemudian A11, A22, A3. Notasi pertama adalah baris, notasi berikutnya adalah kolom, ya. 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Baris kedua 2, 1, berarti baris kedua kolom ke-1, A22, A23, A baris ketiga kolom ke-1, dan seterusnya, ya. Ini berbentuk ini. Nanti bahwa bentuk umum seperti ini akan kita bawa ke dalam bentuk metrik. Jika mengacu bahwa jika ada n variabel, n bilangan berarti kita butuh n persamaan. Sehingga nanti matrik yang terbentuk tentu saja akan berbentuk bujur sangkar, ya. Ada, sebelum saya mengacu ke situ, memindahkan ke sini, ada beberapa tipe, tidak semuanya saya jelaskan di sini, ya. Yang paling penting adalah bentuk-bentuk yang penting, yaitu adalah satu, metrik kolom, yaitu hanya berisi satu kolom, ya. 2, metrik baris, ya, yaitu hanya berbentuk satu baris saja, ya. Ini metrik. Kemudian metrik bujur sangkar, yaitu di mana jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, yaitu
3 metrik bujur sangkar ini seperti ini ya. Saya tulis, tidak usah saya tulis lagi. Yaitu metrik di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya ya. Nah, ini nanti kita jarang pakai, tapi yang ini nanti akan sering kita pakai, yaitu metrik kolom dan metrik bujur sangkar. Di samping itu ada juga itu metrik diagonal. Sesuai dengan namanya, metrik diagonal hanya terisi di unsur-unsur yang diagonal. Jadi contohnya yang lainnya isinya 0 ya. Metrik diagonal itu adalah ini A1, A22, A33 ya. Ini metrik diagonal, lainnya berisi 0 ya. Itu metrik diagonal. Ini nanti akan kita gunakan untuk Gauss Jordan. Yang ini nanti untuk eliminasi Gauss ya. Itu. Nah, itu untuk metrik. Jadi untuk apa namanya, lebih detailnya sekali lagi bahwa tentang metrik Anda bisa lihat di sudah pernah mempelajarinya di kalkulus lanjut ya, di semester 2 ya. Itu. Ini kita bahas pemakaian metrik. Kemudian yang berikutnya adalah operasi metrik ya. Jadi tidak semua apa namanya kalian lebih pelajari lebih detail nanti di buku ini ya, buku metode numerik karangannya Pak Bambang Triatmojo. Juga nanti ada saya sertakan referensi lain ya tentang apa namanya persamaan linear ini yang dengan contoh-contoh yang lebih bagus ya. Tapi dalam bentuk nanti dalam bentuk apa soft file ya, yang nanti akan kita upload di kelas ya. Nanti bisa di-download ya. Jadi di samping itu apa yang saya terangkan di sini tidak semuanya dalam buku ya, nanti Anda bisa mempelajari lebih detail di dalam buku ini ya. Karena nanti kalau semuanya plek buku dipindahkan ke sini tidak akan selesai ya. Waktunya sangat panjang. Ya, jadi saya ambil yang penting-penting dulu. Jadi ada beberapa metrik yang nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Operasi metrik yaitu yang satu adalah penjumlahan. Ini jarang ini. Penjumlahan metrik yaitu kalau ada contohnya ini mudah ya. Jadi baris dan kolom yang sama dijumlahkan ke metrik untuk baris dan kolom yang sama ya. Seperti ini. Contohnya adalah saya beli metrik misalnya, tapi ukurannya atau dimensi metrik harus sama agar bisa dijumlahkan. Kalau tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi misalnya 1, 2, 3 0, 1, 4. Ini metrik pertama. Kemudian metrik kedua 2, 3, 0, min 1, 2, 5. Nah,
A plus B itu tinggal pada baris dan kolom yang sama, ya ini dijumlahkan di metrik berikutnya. Jadi ini 1 ditambah 2, 1 tambah 2, kemudian 2 tambah 3, ya, 2 tambah 3, 3 tambah 0, 0 tambah min 1, 1 tambah 2, 4 tambah, nah berapa ini tadi lupa, 5 5 ya, 5, oke 5 ya, 4 tambah 5, sehingga menghasilkan metriknya adalah 3, 5, 3, min 1, 3, 9 ya, seperti ini A dan tambah B. Boleh juga, saya lupa ya, yang jelas penjuluman dan pengurangan. A dan minus B sama caranya ya. Kalau A minus B berarti ini dikurangi ini kurangi ini kurangi ini dikurangi ini, dan seterusnya ya. Itu kita lanjutkan nanti ke operasi metrik berikutnya.